Oke. Karena apa? Kemuakan saya itu didasari oleh asumsi-asumsi. Bisa saja semua ini drakor, Oke. drama kotor, bisa juga drama Korea, drama apa lagi lah. Itu film-film itu. Yang intinya terus sandiwara lah Iya, ya, Bang. sandiwara gitu loh. Nanti yang penting bagi bagiannya ya. Iya. Dari sudut pandang mana saya melihat, ya, kalau nggak bener tolong yang berkepentingan bahas aja dengan podcast lagi. Betul. Jangan dilaporin polisi. Di MK juga hakimnya tuh si Arief Hidayat tuh dengan lantang mengatakan Jokowi tidak bisa dipanggil diperiksa di MK ini karena Jokowi di samping kepala pemerintahan, Jokowi adalah kepala negara. Sebagai kepala negara kita semua harus menghormatinya, membuat penghormatan yang luar biasa. Jadi kalau dipanggil tidak elok katanya. Apaan hakim alasan begitu? MK loh. Orang salah bilang oligarki itu para konglomerat. Oligarki yang benar itu Amerika dan Cina. Itu oligarki yang benar. Terima kasih. Jadi dari awal dalam perspektif politik kekinian itu saya relatif muak ya. Oke. Karena apa? Kemuakan saya itu didasari oleh asumsi-asumsi. Bisa saja semua ini drakor, Oke. drama kotor, bisa juga drama Korea, drama apa lagi lah. Itu film-film itu. Yang intinya terus sandiwara lah Iya, ya, Bang. sandiwara gitu loh. Nanti yang penting bagi bagiannya ya. Iya. Dari sudut pandang mana saya melihat, ya, kalau nggak bener tolong yang berkepentingan bahas aja dengan podcast lagi. Betul. Jangan dilaporin polisi. Betul. Kan blow Abang on. kan advokat, Bang. Ya makanya harusnya begitu. Dari mana saya lihat? Dari perseteruan Megawati dan Jokowi tadi ya. Oke. Satu poin. Saya masih menandai, mengindikasikan ini drakor. Oke. Sehingga pertanyaan antum tadi berlanjut apa enggak bergantung drakor ini gitu. Oh. Dari sudut mana drakor itu? Dari sudut kepentingan politik itu sendiri. Contoh misalnya Jokowi petugas partai. Iya. Menurut Undang-Undang Dasar 45 berkait dengan partai lah gitu yang berhak mengajukan presiden Oke. atau gabungan partai. Oke. Itu Undang-Undang Dasar loh. Oke. Nah, Jokowi petugas partai berarti kartu anggotanya PDIP. Betul. Kalau betul dia petugas partai yang ditempatkan untuk jadi presiden, kemudian dia belagu, katakan begitu, belagu tadi pakai 2 periode, 3 periode itu. Kenapa nggak dicabut kartu anggotanya? Masuk akal. Kan logika hukumnya nggak berhak menjadi presiden dong. Betul. Walaupun prosesnya lewat impeachment dan lain sebagainya, tapi substansinya dengan dicabutnya keanggotaan PDIP, Jokowi tidak berhak menyandang presiden. Apalagi Bu Megawati kan partai yang pemenang pemilu, Betul. yang nomor 1, anaknya ketua DPRD, DPR RI malah ketua. Pupuan ya. Ya, kurang apa lagi? Gampang sekali mengkondisikan itu mah. Nah, ini berlalu begitu saja sampai detik ini petugas partai tetap disandang oleh Jokowi. Gitu lah. Ya. Drakor yang kedua. Dilihat dari jabatan-jabatan yang dapat PDIP. Cuma 1 tuh pengetahuan saya yang dicopot, si Yasona. Itu pun udah akhir-akhir saja. Ya. Tapi yang paling urgen, yang tahu dapurnya presiden namanya Pramono Anung. Oh, Sekretaris Kabinet. Betul. Nggak mungkin dia nggak tahu agenda apa yang mau dibicarakan. Sekretaris Kabinet itu yang ngatur semua menteri. Dan sekarang diturunkan jadi gubernur untuk gusur Anies. Ini nanti ada kaitannya. Oke. Gitu.
Ini drakor yang sedang berjalan nih, yang banyak orang nggak lihat. Orang tuh cuma terkaget-kaget aja. Saya muak selesai, gondok gitu loh. Karena drakornya itu kentara kalau buat saya yang relatif cerdas lah ya. Kalau yang blon mah nggak paham ini. Hebat. Cerdas, Gitu. berani, militan ya bang. Iya, ini bukan cadas keren gitu. Itu Harun. Iya, sorry. Cerdas, berani, militan, CBM. Egy Sujana channel. Pengasuhnya Arif Iksan. Ya lanjut bang. Nah lanjut. Ada kaitannya. Drakor yang ketiga. Oke. Nah, ya kan. Dilihat dari Jokowi Oke. mampu mengendalikan. Nggak masuk akal Jokowi yang dibikin tugas pakai, yang ada intelijennya kuat sebagai sekretaris kabinet, ya. Nggak mungkin agenda nggak lewat dia, gitu. Itu nggak mungkin, nggak bisa menguasai juga, nggak mungkin. Tapi mengapa Jokowi bisa menguasai dia? Misalnya dikaitkan dengan gubernur, kenapa Anies batal? Info yang berseliweran, tapi jarang ditangkap banyak publik adalah Puan Maharani suaminya indikasi korupsi BTS. Tersandra. Sebelumnya Johnny G. Plate yang dari Nasdem sikat habis. Itu. Kedua, Rano Karno sendiri ada kasus yang akan diungkap, tapi tidak jadi karena nggak jadinya nyalonin Anies, gitu loh. Ini Anies sudah dipanggil kok ke PDIP, udah pakai baju merah. Masya Allah. Yang ketiga, keponakan Megawati sendiri akan jadi tersangka. Gitu informasi yang beredar. Jadi drakor lah, Anies dicabut lagi gitu. Karena ketakutan Jokowi, walaupun dia ditekan kayak tadi, dia punya kartu truf. Jadi saing mainkan kartu truf, inilah drakor ini berjadi. Jadi analisis kita itu harus tepat, jangan jadi ngambang nggak karuan. Betul. Nah oleh karena itu drakor ini harus disudahi. Gitu. Oke. Caranya gimana? Caranya Puan Maharani jangan lagi ketakutan. Kalaupun suami Anda diproses, biarin aja suami Anda diproses, karena itu penegakan hukum. Kenapa Anda lindungi penegakan koruptor? Betul. Ini ikutin dong Nabi Muhammad. Kalau kau beriman kepada Nabi Muhammad, kau kan Muslim, kau pakai kerudung, saat tertentu kampanye pakai kerudung, itu biar Fatimah putriku, putri Rasulullah mencuri, aku sendiri yang potong. Itu kata Nabi Muhammad. Ini baru suami aja, kan ada bekas suami, anak nggak ada bekas anak. Betul. Bekas suami mah ada. Jadi Puan tegarlah. Ganti aja suaminya. Nah, proses Jokowi pertanggungjawabannya sebelum tanggal 20 Oktober ini. Itu. Dan kita sudah ajukan waktu itu, ditolak oleh Puan sendiri, nggak diterima di DPR ketika ajukan hal-hal yang berkait ijazah palsunya Jokowi. Saya udah ajuin ke DPR. Karena satu pun anggota DPR tidak ada yang bicara soal ijazah palsu Jokowi. Nggak ada. Satu pun, mana coba? Padahal ini udah peristiwa hukum luar biasa. Sudah ada di Pengadilan Negeri Solo, sudah ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan kita dizolimi, pengadilan mengatakan tidak berwenang. Kalau pengadilan nggak berwenang, terus kita gimana cari keadilan nih, Bang? DPR juga udah saya gugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Udah saya gugat. Kenapa? Disfungsional. Karena fungsi DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Kenapa jalannya pemerintahan Jokowi tidak diawasi? Anggota DPR, kalian tuh punya dosa struktural. Kalian berdosa karena struktur kekuasaan memungkinkan Anda memegang undang-undang yang berkait dengan pertanggungjawaban presiden. Jalannya presiden diawasi oleh kalian DPR, tapi kalian cicing wae, kalian diam saja. Itu dosa struktural yang tidak termaafkan. Maka isinya kerak neraka nanti mereka.
Tapi itu kalau yang beriman. Dosa. Kalau yang nggak beriman mah asa bodoh teuing ya. Sudah nanti tunggu lu udah mati sendirian dikubur, nggak ada PLN, nggak ada listrik, sendirian gelap. Ya, lu mau ngomong apa lu? Lihat aja nanti kalau nggak percaya nanti kita juga belum pada meninggal loh, kan? Betul bang. Nah, itu salah satu jalan keluar. Kemudian yang ditekan lagi siapa? Surya Paloh. Bahkan sedang berlibur di Pulau Seribu, dia punya pulau itu kan, didatangi oleh orang-orang Jokowi, bahkan sudah standby mau ditangkap segala macam ya. Dan juga ada yang pintu masuknya dari kader Nasdem yang sudah ditangkap kan ya, akhirnya menyerah. Caimin PKB juga disatroni ketika muktamar atau munas atau apa yang untuk mengganti Caimin di dalam muktamar itu. Kalau berani-berani dukung Anies, ya, nih tanda tangan sprindik udah keluar. Solusinya sama. Surya Paloh katanya kok pemberani, orang Aceh, jagoan. Kenapa gitu aja takut? Padahal pernah bikin puisi, saya lihat hebat sekali puisinya kan, atau apalah memorinya apa gitu. Caimin juga ngerti tauhid betul, anak kiai masa nggak ngerti tauhid. Nggak boleh yang ditakuti selain Allah. Kenapa meleot juga? Itulah Anies jadinya nggak dicalonkan oleh Nasdem, oleh PKB, PKS ya. Kalau PKS saya nggak suka, seperti pelacur. Kenapa seperti pelacur? Karena saya lihat di medsos ketua PKS atau presiden PKS menawarkan diri kepada Dasko kalau nggak salah tuh. Jangan nggak diajak dong PKS, masa PKS nggak diajak? Lah itu kan nggak ada tantangan, nggak ada problem gitu loh. Jadi benar dong kata publik PKS partai kandang sapi. Yaitu adalah ada yang lebih sadis, PKS jadi PSK. Coba. Allah Akbar. Kan sedih saya dewan pakar di situ, malu saya lawan, saya tidak keluar, tapi saya lawan. Caleg lagi kemarin. Kalau bisa sih ada muncul PKS Syariah. PKS Perjuangan katanya Bang kemarin. Kenapa pakai syariah? Karena itu syariah? Kenapa itu? Karena dulu masih bersyariah. Sekarang. Karena nggak bersyariah saya tumbuhkan gitu. Kalau pakai perjuangan, saya nggak enak omongan Cak Nun. Gimana Bang? Ada setan perjuangan gitu. Ada tuh. Ya Cak Nun, ya sudah. Ada juga PDI Perjuangan, masa double nggak usah. Iya. Kalau PKI Syariah belum ada. Oke. Tapi saya sedih juga belum ada yang dukung konkret. Karena udah pada ketakutan. Ya, karena tersandra semua. Mereka cari makan di politik. Ingat baik-baik. Siapa yang cari makan di politik pasti oportunis, dipastikan oportunis. Makanya jangan cari makan di politik. Itu jadi drakor. Makanya drakor di suburkan. Karena cari makannya di politik gitu. Oleh karena itu Garuda Biru bagus muncullah, bikin gerakan yang signifikan. Minta pertanggungjawaban Jokowi sebelum 20 Oktober. Kalau 20 Oktober itu udah seremonial. Dan juga saya ingatkan Prabowo Subianto dengan hormat, saya bersahabat dengan beliau, saya 2 kali lawyer beliau 2014 2019, bahkan saya dipenjara gara-gara bela beliau. Omongan saya di depan rumah Prabowo di Kertanegara nomor 4 itu saya serukan people power karena sudah tidak ada lagi hukum yang bisa menyelesaikan masalah ini dalam konteks pilpres waktu itu. Tuduhan saya kecurangan begitu masif, jelas, misalnya KPPS 800 lebih orang udah mati, ya, bagaimana KPPS mati coba, ya, sehingga mencatatnya jadi amburadul segala macam kita nggak tahu, nggak boleh divisum lagi. Wah, kalau begini saya bilang nggak bisa dengan gerakan hukum biasa, tapi gerakan people power. Ditangkap saya. Allah. Coba. Dan banyak aktivis yang lain ya Bang. Banyak di belakang saya bekas Menko Polhukam waktu itu Pak Tejo. Dan ada siapa lagi banyak tokoh lah bekas menteri-menteri juga waktu itu. Di depan rumah Prabowo dan forum demokrasi. Saya pakai jenuh aja. Nah itu contoh bos. Ya. Artinya saya maksud saya begini.
dengan hormat Pak Bro, ya, kalau nanti tanggal 20 Anda dilantik, Anda mengucapkan sumpah. Ada diatur di pasal 9 Apa itu, Bang? UUD 45. Sumpah jabatan presiden dan wakil presiden menyatakan demi Allah, pakai Al-Quran loh, sebagai presiden dan wakil presiden akan menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Menjalankan undang-undang sebaik-baiknya dan seluruh-seluruhnya demi nusa dan bangsa. Anda berganti kekuasaan dari Jokowi. Betul. Biasa-biasa saja, tidak ada persoalan. Maka beban sumpah itu Anda yang tanggung. Hutang negeri kita Indonesia Anda yang tanggung. Padahal yang buat si Jokowi, gitu loh. Kemudian ijazah palsunya Jokowi yang selama ini nggak bisa dihukum, Anda harus hukum. Karena nggak boleh presiden tidak menjalankan undang-undang sebaik-baiknya. Ini boro-boro mau dihukum, Jokowi tidak pernah berani datang ke pengadilan. Padahal menurut pasal 27 ayat 1 UUD 45 mengatakan setiap warga negara berkesamaan kedudukannya dalam pemerintahan dan hukum tanpa kecuali. Kenapa kok Jokowi dikecualikan? Kenapa pengadilan membilang nggak ada kewenangan? Emangnya Jokowi siapa? Di MK juga hakimnya tuh si Arif Hidayat tuh dengan lantang mengatakan Jokowi tidak bisa dipanggil diperiksa di MK ini karena Jokowi di samping kepala pemerintahan, Jokowi adalah kepala negara. Sebagai kepala negara kita semua harus menghormatinya, membuat penghormatan yang luar biasa. Jadi kalau dipanggil tidak elok katanya. Apaan hakim alasan begitu? MK loh. Ngerti ada pasal 27 ayat 1 coba. Pakai dong otak di situ loh. Di sini ada drakor itu yang saya gondok gitu. Makin banyak drakornya. Oh, banyak sekali, semua drakor. Ya. Nanti apa nantinya? Siapa yang mau setoran? Amerika kah, Cina kah, gitu loh. Jadi orang salah bilang oligarki itu para konglomerat. Oligarki yang benar itu Amerika dan Cina, itu oligarki yang benar. Dia yang punya guritanya kuat. Kalau merah tadi sama kutu kuper, orang terjebaknya 9 naga. 9 naga, 9 cacing kata Habib Rizik. Iya. Habib Rizik udah ngerti karena yang sebenarnya oligarki itu negara dalam ini Betul. Amerika dan Cina. Ini yang mainkan peran sehingga bisa pindah ibu kota. Nah, oleh karena itu dalam kesempatan ini supaya solusi kita jelas, IKN saya lagi gagas, mudah-mudahan MK nerima gugatan kita. Oke. Supaya MK memutuskan tidak dibenarkan ibu kota pindah dari Jakarta. Allahu Akbar. Kapan Bang? Nggak ada lawyer yang bicara begitu. Kapan Bang rencananya, Bang? Sebenarnya sih sebentar saja, tapi kan belum ada yang dukung gitu loh. Oke. Mudah-mudahan setelah ngomong gitu, ini Lapong juga lawyer dukung bikin draftnya, kita ajukan ke MK judicial review. Kenapa? Karena bertentangan dengan undang-undang APBN. Undang-undang APBN itu untuk mengatur ibu kota. Tetapi belum diputuskan ibu kota itu pindah ke sana. Kenapa? Karena harus ada Kepres atau Perpres. Walaupun undang-undang sudah ada. Pakai logika hukum lagi, masa undang-undang tergantung Perpres. Bagaimana logika hukum kita itu? Dan itu untuk ngatur pemerintahan daerah. Kok pakai APBN? Itu APBD ilmunya. ya. Orang banyak nggak paham ini. Nah, yang paham di sini adalah Profesor Antonio Budiawan. Iya. Saya hormat dengan Antonio karena waktu podcast bersama saya, Betul. saya usulkannya referendum. Kita referendum aja seperti Timur dulu. Mau nggak warga Jakarta pindah ke Timur? Iya, waktu itu ke sempat Kaltim? Itu kan pernah saya ngomong. Iya. Tapi kan nggak disambut juga. Itu juga podcastnya nggak nyambut itu. Ale kan tanya doang. Akhirnya referendum nggak jalan, ya meleot lagi. Nah, sekarang yang paling mudah dan nggak begitu banyak biaya, MK. Ya ini, itu yang paling depan. Gitu, makanya ente siap lawyernya ya? Iyalah. Iya, supaya ibu kota jangan pindah, masa ibu kota pindah. prokes kita. Aduh, udah infrastrukturnya belum lengkap. Kemarin waktu 17-an becek-becek begitu coba.
Allahu Akbar. Aing Kok kita. nggak Tapi kok semua pada blow on gitu ya? Artinya mengiyakan itu loh. Itu Drakor bang. Drakor. Kalau nggak drakor nggak berduit kan? Karena mereka para cari makan di politik. Jadi kita mau Ini semua ini ya, corong judulnya jangan cari makan di politik. Siap. Karena pasti oportunis. pasti drakor. Banyak lagi sebenarnya, tapi Iya. nanti Napo nggak kebagian Iya, ngomong. Bang Lapong deh. Kita kembali